Namun dalam podcast ini tujuan kita bukan untuk saling menyerang atau menjatuhkan pendapat satu sama lain. Kita hanya ingin memahami bagaimana dunia modern memandang hubungan dan bagaimana Alkitab memandang pernikahan. Karena itu, diskusi hari ini dibagi menjadi 2 tim. Tim pro akan membahas bagaimana dunia modern melihat kebebasan dalam hubungan pernikahan, sedangkan tim kontra akan membahas pandangan Alkitab tentang makna pernikahan menurut kehendak Tuhan. Harapannya setelah diskusi ini, kita bisa belajar memahami perbedaan sudut pandang dan sikap yang dewasa dan saling menghargai. Baik, mari kita persilahkan tamu undangan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya saya menyetujui adanya pernikahan bebas. Perkenalkan, nama saya Yesua Baswara Parmanda. Saya sama seperti Ariel, saya menyetujui adanya pernikahan. Perkenalkan, saya Zendaya Angel dan saya dari tim kontra. Saya tidak menyetujui adanya pernikahan bebas. Dan saya Latisha Safira Hidayat. Saya sendiri sama seperti Zain tidak menyetujui adanya pernikahan bebas. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan saat ini. Karena hal-hal duniawi dan hal-hal alkitabiah banyak pertentangan ya. Ariel, bagaimana sebenarnya dunia modern memandang hubungan dan pernikahan saat ini? Baik, kalau dilihat sekarang banyak orang terutama generasi muda memandang hubungan sebagai bagian dari kebebasan individu. Jadi mereka merasa bahwa setiap orang punya hak untuk menentukan cara menjalin hubungan tanpa terlalu diatur oleh budaya atau tekanan sosial. Jadi banyak juga yang menganggap bahwa hubungan harus dibangun berdasarkan kenyamanan, komunikasi dan kesepakatan bersama. Berarti hubungan sekarang lebih menekankan kebebasan pribadi ya? Ya betul. Jadi menurut survei dari Pew Research Center, banyak anak muda sekarang menunda pernikahan karena ingin fokus pada pendidikan, karir, dan pengembangan diri terlebih dahulu. Jadi bagi sebagian orang pernikahan bukan menjadi prioritas dalam hidup. Menarik sekali ya. Yora, apakah menurutmu perubahan pola pikir ini dipengaruhi perkembangan zaman? Tentu saja, media sosial, budaya populer, dan perkembangan teknologi sangat mempengaruhi cara orang melihat hubungan. Sekarang banyak orang percaya bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberi kebebasan bagi masing-masing individu untuk berkembang. Dunia modern juga lebih menekankan kesetaraan dalam hubungan dibandingkan aturan tradisional yang dianggap terlalu mengikat. Apakah dunia modern masih memandang pernikahan sebagai sesuatu yang penting? Karena dari pernyataan yang tadi memiliki arti yang ambigu ya. Masih penting, tetapi maknanya mulai berubah. Banyak orang sekarang lebih melihat pernikahan sebagai pilihan pribadi dibandingkan kewajiban sosial. Karena itu muncul pandangan bahwa seseorang tetap bisa bahagia dan memiliki hubungan yang sehat meskipun tidak selalu mengikuti pola hubungan tradisional. Baik, sekarang kita masuk ke pandangan Alkitab. Karena kita sudah mendengar dari perspektif Ariel dan Yora, mari kita melihat dari sisi sebaliknya. Zain, menurut firman Tuhan, apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan pernikahan? Baik, dalam Alkitab sendiri dalam bagian Kejadian 2 ayat 18-25, di situ dijelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan menjadi satu daging. Nah, di situ artinya pernikahan itu bukan hanya hubungan biasa, tapi itu merupakan ikatan yang dipersatukan oleh Tuhan itu sendiri. Dan pernikahan itu menurut Alkitab dibangun atas kasih, kesatuan, dan komitmen. Berarti sejak awal pernikahan memang sudah menjadi alat rancangan Allah. Ya, benar sekali. Karena pernikahan itu bukan sekedar transisi manusia, tapi juga bagian dari kehendak Tuhan. Karena itu Alkitab memandang pernikahan sebagai sesuatu yang kudus. Menarik sekali. Bagaimana dengan laki istri? Bagaimana Alkitab mengajarkan hubungan suami dan istri? Dalam Efesus 5 ayat 22 hingga 23, hubungan suami dan istri digambarkan seperti Kristus dan jemaatnya. Suami dipanggil untuk mengasihi istrinya dengan pengorbanan, sedangkan istri menghormati suaminya. Jadi inti pernikahan Kristen adalah kasih, pengorbanan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Baik, berarti apakah Alkitab juga berbicara tentang kesetiaan dalam pernikahan? Iya, benar sekali. Dalam Ibrani 13 ayat 4 dikatakan bahwa perkawinan harus dihormati oleh semua orang. Selain itu dalam Matius 19 ayat 3-9, Yesus mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah komitmen yang serius dan harus dijaga. Karena kita telah mendengar pandangan dari masing-masing, sekarang mari kita lihat pandangan beberapa tokoh Kristen mengenai pernikahan. Zain, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
kita akan mulai dari John Piper. Nah, situ ia mengatakan bahwa tujuan utama pernikahan itu bukan hanya merupakan kebahagiaan pribadi, tapi pernikahan itu tujuan lainnya adalah untuk memuliakan Tuhan dan juga melalui kasih dan kesetiaannya. Nah, menurut beliau, cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tapi keputusan untuk tetap setia dalam segala keadaan. Menarik sekali ya. Bagaimana dengan Lakish? Tim Keller juga mengatakan bahwa pernikahan Kristen mengajarkan pengampunan, pertumbuhan karakter, dan pengorbanan. Beliau menjelaskan bahwa cinta yang dewasa tetap bertahan bahkan ketika hubungan sedang tidak mudah. Bagaimana tanggapan Ariel dan Yura terhadap pandangan tersebut? Oke, baik, jadi menurut saya ini seperti kasih, pengorbanan dan kesetiaan tetap penting bahkan di dunia modern. Hanya saja generasi sekarang lebih ingin hubungan yang juga memberi ruang dan kebebasan bagi pribadi masing-masing. Iya, jadi sebenarnya dunia modern tidak selalu dalam komitmen. Hanya saja banyak orang ingin hubungan yang lebih terbuka, setara, dan tidak terlalu dipenuhi tekanan sosial. Nah, kita akan masuk ke bagian budaya. Menurut kalian, apakah hal tersebut bisa diterapkan dalam negara kita yaitu Indonesia? Seperti yang dikatakan oleh Ariel dan Yura, banyak anak muda yang ingin kebebasan apalagi dalam pernikahan. Menurut kalian, apakah hal tersebut dapat diterapkan? Oke, dari kami sendiri, saya dan Yora berpikir bahwa hal tersebut bisa diterapkan di Indonesia, walaupun mungkin akan terdapat pertentangan dari banyak orang, tapi menurut kami banyak juga yang melakukan free marriage karena seperti yang saya bilang tadi bahwa mereka ingin kebebasan. Menurut saya dan Zain, kami berpikir bahwa hal tersebut sebenarnya sudah ada di Indonesia, walaupun tidak banyak orang yang melihat. Tetapi kami harap tidak banyak orang yang melakukan hal tersebut, karena itu adalah hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dari konsep negara kita sendiri, yaitu negara yang masyarakatnya memiliki agama, seharusnya mereka sadar bahwa hal tersebut tidak seharusnya dilakukan di Indonesia maupun saat mereka keluar negeri, karena sekali lagi itu melanggar firman Tuhan. Itu dari kami sendiri. Baik, banyak ya hal yang dibahas pada percakapan hari ini. Menarik. Semuanya dan banyak pendapat yang berbeda. Tetapi itu bukan berarti setelah ini kita akan berdebat hingga memicu perkelahian ya. Dari perbahasan hari ini kita bisa melihat bahwa dunia modern dan Alkitab memiliki sudut pandang yang berbeda tentang hubungan dan pernikahan. Dunia modern lebih menekankan kebebasan individu pengembangan diri dan kesetaraan dalam hubungan. Sedangkan Alkitab menekankan bahwa pernikahan adalah rencana Allah yang dibangun atas kasih, kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen seumur hidup. Namun kedua pandangan ini juga sama-sama berbicara tentang pentingnya rasa hormat dan hubungan yang sehat. Sekarang sebelum kita mengakhiri podcast ini, mari kita masuk ke seksi refleksi pribadi dari masing-masing anggota. Bolehkah kita mulai dari Ariel dan Yora dan lanjut hingga Latisha dan Zain? Oke, baik, jadi setelah diskusi ini saya belajar bahwa dunia modern memang memberi kebebasan kepada setiap orang. Namun, saya juga sadar bahwa kebebasan tetap membutuhkan tanggung jawab dan kebebasan supaya hubungan tetap sehat. Baik, menurut saya sendiri, saya belajar bahwa setiap generasi punya cara pandang berbeda tentang hubungan. Tetapi melalui diskusi ini, saya menyadari bahwa komunikasi, rasa hormat, dan kesetiaan tetap penting dalam hubungan apapun bentuknya. Dari saya, sisi kontra, dari diskusi ini saya semakin memahami bahwa pernikahan menurut Alkitab bukan hanya soal cinta, tetapi juga komitmen dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya juga belajar bahwa kasih sejati membutuhkan pengorbanan dan juga kesetiaan. Saya belajar bahwa sebagai orang percaya, kita perlu tetap berpegang pada firman Tuhan di tengah perubahan zaman. Tetapi kita juga harus belajar menyampaikan kebenaran dengan kasih dan menghargai pandangan orang lain. Baik teman-teman, itulah podcast diskusi kita hari ini mengenai free marriage, pandangan dunia versus pandangan Alkitab. Semoga melalui diskusi kita ini bukan hanya belajar mengenai perbedaan pendapat pandangan, tetapi juga belajar berpikir lebih bijak, dewasa, dan tetap menghormati satu sama lain. Terima kasih untuk semua pembicara yang sudah berbagi pendapat dan refleksi hari ini. Sekarang saya akan memberi pertanyaan kepada para audiens. Yang pertama, mengapa pandangan tentang free marriage dapat berbeda antara pandangan dunia modern dan pandangan Alkitab? Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari kebebasan dalam hubungan menurut pandangan dunia modern? Yang terakhir, bagaimana cara memahami perbedaan pandangan tentang pernikahan tanpa saling menyerang atau menghakimi?
Baik, saya sebagai narator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan memberkati.